Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP.
Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku,
Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian,
Petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024,
tiga kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka.
Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara.
Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi,
Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand.
Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah.
Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP.
Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku,
Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian,
Petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan insiden yang sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 100 warga melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung
jawab. Pihak kepolisian sabar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing WNA asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada risi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC undercover, tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kemas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka.
Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Semua aman ada di Indonesia. Diapresiasi dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Informasi media Malaysia dengan keluhan yang mengalami tindakan polisi yang gegabah. Ada sekitar lebih dari warga melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meski hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia setelah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Malaysia curhat diperas oknum polisi nonton DWP 2023 Kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah dari mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di peras oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menatangku dan aku selama ketika kami melihat kami menyadari bahwa mereka undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara.
Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Stevie, Timmy Trumpet, Buren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi,
Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand.
Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta. Sementara Kapolres Metro Jakarta Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta mengecek jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah.
Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project
DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP.
Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga bahwa langkah akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku,
Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Padi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian,
Petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024
tiga kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka.
Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang menjadi tindisi Indon gegabah. Ada sekitar 4 Malaysian bahwa paksa membelah uang 9 ringgit atau setara Rp3. Kan pengagut sejumlah pengunjung suap mahasiswa kobamotif terhadap Indonesia setelah sejadi ini yang kecewa serta Boh WE di Pranumpo saat WP 20 malah lempar Jawa kemsal tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara.
Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi,
Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand.
Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah.
Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP.
Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku,
Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian,
Petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024,
tiga kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka.
Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara.
Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi,
Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand.
Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah.
Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP.
Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku,
Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian,
Petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024,
3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka.
Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara.
Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi,
Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand.
Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah.
Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP.
Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku,
Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian,
Petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024,
tiga kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka.
Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di peras oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara.
Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi,
Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand.
Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah.
Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project
DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP.
Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku,
Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian,
Petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024,
tiga kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka.
Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zedd, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara.
Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi,
Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand.
Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah.
Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP.
Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku,
Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian,
Petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024,
tiga kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka.
Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara.
Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi,
Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand.
Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah.
Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP.
Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku,
Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian,
Petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024,
ketiga kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini milik akun XWT_Rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad pada 18 Desember 2024 agar bertanya langsung kepada Metro Jakarta Pusat pas berlangsungnya Warehouse Project 2020 ke dalam hukum Polres Pusat. Sementara Kapolres Jakarta Kombes Pol Susatyo Purnomo menyarankan wartawan agar tanya langsung ke Polda Metro Jaya. Di sisi Satnarkoba Metro Pusat Kompol Jababan, Polres Jakarta Pusat tidak memberi kejadian. Meski begitu, menjawab gamblang ketika ditanya ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka.
Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh pengunjung, serta berharap menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit, ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ari Syam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang
menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai. Pada perhelatan DWP 2004 ini, nama-nama besar internasional seperti Steve Aoki trumpet, Armin van Buuren Morten, Z, dan Anima akan festival musik tersebut. Seperti demikian, beberapa perhelatan 2020 muncul bahwa sejumlah ditangkap polisi. Satu yang mengangkat kabar ini pemilik akun EWT dengan menyebar beberapa unggahan berisi pengantar DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemelakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah mereka diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku jadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 Malaysia melaporkan bahwa mereka bisa membayar sejumlah uang dengan total 9 ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WM Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XWT_Rave yang menulis pembekotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danut Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak mengenai kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di GXPO Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi.
Salah satu yang mengungkap kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rif dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Jakarta Utara Ahmad Fuadi pada Rabu Desember 2024 menyarankan agar langsung pada Polres Jakarta Pusat. Halnya berlangsung 2024 kena wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kol Jamalin Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalin tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2020 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalin mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka paksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram Raul yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC undercover, tulis Raul menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapol Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danut Parlaunga Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rif dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Polres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalin Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalin mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik.
Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pekan oleh oknum Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Life, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di pas oknum polisi saat nonton DWP 2024, 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di pas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XWT_Raf yang menulis pembekotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat hubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danet Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arsyam Iri pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, 2 pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung respons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Life, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Bob Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_raf dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada 18 Desember 2024 menyatakan agar bertanya langsung Polres Metro Jakarta Pusat soal langsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 mengenai Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Kombes Pol Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, hadir lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pekan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, ISMIF, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di pas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling lempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di pas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial.
Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pembekalan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @Raul berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC undercover. Tulis Raul menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas polisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang minta klarifikasi terkait peristiwa tersebut saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Tadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan bertanya langsung pada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com menyarankan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Aris Syam Indradi pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya tak kunjung respons. Di sisi lain, Kasat Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamanus Naba mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pegelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang di acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti si Aoki, Jimmy Trumpet, Adi Morten, Seth dan Anima memberikan festival musik tersebut. Dari demikian, beberapa saat perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun XTWT dengan bahan yang berisi pembocoran terhadap DWP. Pihak polisian saling bertanggung jawab saat minta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia di peras oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kompol Ahmad Fuadi Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah Polres Jakarta Pusat. Sementara Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamaluddin Sababa mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamaluddin tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton WP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamaluddin mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Film Jakarta Warehouse Project DWP 2024 pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, kekayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia penuh dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka. Heboh WNA Malaysia curhat di peras oknum polisi nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling lempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di peras polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sebuah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis boikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @Raul yang komentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UJ undercover. Tulis Raul menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, para kepolisian meminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Tadi, hubungi Kompas.com Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung ke Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com biarkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kompol Aris Syam Indradi pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung respons. Di lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamaluddin Sababa Jakarta Pusat tak monitor Jakarta Warehouse JP 2024 masih hari di G-Expo Kemayoran Desember hingga 15 Desember 2024. Satu festival musik di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diangkat 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian para musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Jimmy Trumpet, Adi dan Seth dan Anima memberikan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun XTWT dengan beberapa unggahan yang berisi pembocoran terhadap DWP.
Pihak kepolisian saling jawab saat berhasil melapor sejumlah warga negara asal Malaysia oknum polisi keperhatian Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kompol Ahmad pada rapat sepuh agar Metro Jakarta pada berlangsungnya Jakarta Utara 20 masuk dalam Kompolres Jakarta Jakarta Kompol Susatyo menemukan datanya langsung pada Polres sisi satu Bapak Kompol Jaling Senabar Jakarta Tinggal Umum mencoba isi mentabrak ceritanya apakah penuh DW 24 yang diungkap ada beredarnya kali Jamal mengatakan Polres Jakarta Tengah Modern apakah ada yang terlibat terkabut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warehouse Project DWP 2024 digelar pada 11 hingga 15 Desember lalu publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban oleh Kompol Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismail mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sekeluarga yang berada di luar negara. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerjasama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna secara menyeluruh. Mereka jelaskan bahwa mereka diterapkan untuk kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka membahukan. Berinformasi, media Malaysia penuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan di Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melapor bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang mengaku sejumlah pengunjung paksa membayar swab hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia muncul setelah sebelum viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di oknum polisi saat DWP 2024. Ke Kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling lempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di oknum polisi ketika Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salahnya, pemilik akun X Tuteus Korafin terhadap DWP. Aku sebutkan Saju Organisi BA asal Singapura, Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram Esrau yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram ada polisi menyerang tamu dan aku 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah C undercover. Tulis Esrau menggunakan bahasa Inggris. Sekian beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyambut tubuh pergi meninggalkan dia dan temannya. Di Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Wadi, saat hubungi Kompas.com pada Rabu, 12 Desember 2024, menekan bertanggung kepada Polres Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Mondro dibunyi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung ke Polda Metro Jaya. Kompas.com hubungi Direktur Resenar Polda Metro Jaya Kombes Pol Danet Parlaung Simanjuntak hingga Polda Jaya Ardi pada Kamis 19 Desember 2024. Demikian, dua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak merespon. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamal Yusban mengaku Polres Timur tersebut. Pergelaran Jawa utama di Expo Jakarta Pusat mulai 12 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP Rumah Festival Musik Elektronik Besar di Sejarah yang diselenggarakan oleh Live bagian dari Media Group. Acara ini kembali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang merikat penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 nama kaca internasional seperti TV Event, Important Set dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kedemi beberapa saat 2024 rampung membawa sejumlah pemerintah polisi. Salah satu yang kali adalah mengikut RW dan dengan pembegahan yang dimulai kota HDW. Pihak kepolisian saling lempar jawab saat ini penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia di oknum polisi. Kami menyaksikan kehadiran Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kompol Pagi pada 8 Desember 2024 menyerang agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Saatnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung pada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamal Yusban mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Menunjukkan tidak jumlah ketika yang akan penuh DWP 2024 yang ditangkap. Mengenai breaking kabar ini, Jamal Yusban mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah melihat kejadian apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jawa Project DWP 2024 digelar hingga Desember lalu menjadi sorotan publik. Hal ini dilakukan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban oleh oknum polisi Indonesia. Di penyidik Ismail mengeluarkan pernyataan resminya. DWP menyesalkan kejadian tersebut. Dan sebagian warga Malaysia berada di luar. Meski demikian, mereka berkomitmen bekerja sama dengan tim berwenang dan guna melidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah Korea akan ditetapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kekayaan oleh pengunjung, seberharap menyambut mereka kembali tahun depan. Seinformasi, media Malaysia dohir dan pengunjung yang mengadakan Pol Indonabah. Yang mereka sembuh dengan total dan 30 miliar. Bahkan, ada pengakuan menyebutkan bahwa untuk suap meskipun hasil narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA curhat di oknum polisi saat DWP 2024. Pihak Kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling lempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun _Korafe yang menulis pembukaan terhadap DW. Aku tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing WNA asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram Esrau yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse Ada dua polisi yang menangkap temanku dan pus selama 15 mabuk. Melihat kembali kami menyadari bahwa mereka adalah UC undercover. Tulis Esrau menggunakan bahasa Inggris. Beberapa menit kepolisian itu peningkatannya. Motif kusat polisi diminta klarifikasi saat dihukum pada yang atasnya. Begitu Kapolres Purnomo Condro membayar pada Polda Metro Kompas STPO dan Palung diminta pihak kabin menetapkan 1964 dan demikian. Dua pejabat Polda itu tak menjelas. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Kompol Jamal Yusban mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 selesai di halaman 3 hari di Expo Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi kerakunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah Nash Tioki, Timmy Trump, Amerika Duren, Port, Set, dan Anima memberikan festival musik tersebut. Kendari ini beberapa saat setelah di 24 rampung bahwa penonton ditangkap polisi. Setelah menggaungkan ini, milik akun XRTW Android menyerang beberapa uhan yang misi pemboikot terhadap DWP. Pihak kepolisian saling lempar jawab saat ini penjelasan soal sejumlah negara asal Malaysia berada kompetisi di tengah perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024.
Presiden Jakarta Kuspol Ahmad Fani pada Rabu 8 Desember 2024 menyarankan gantinya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk dalam wilayah hukum Polres Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung pada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamaludin Sababa mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Segitu hal dalam bertanya apakah DWP 2024 mengenai kami di Polres Jakarta Pusat menjadi apakah ada yang terlibat atau tidak. Download Tribunnext sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengawalan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban oknum polisi Indonesia. Pihak DWP Live mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang membahas sebagian besar warga Malaysia berada di kendali mereka. Meskikan, mereka menjadi hak buan dan poin keloro. Mereka sekian uang kontrak rambut dan serbasan dan buan ada di masjid. Saat dan berada di pengunjung, serta berharap dapat menyebut mereka kembali ke London. Selain itu, media sosial Malaysia penuh dengan pengunjung yang mengaku tindakan polisi Indonesia yang betah. Ada tapi beberapa warga Malaysia melaporkan bahwa mereka membayar sejumlah uang dengan total selanjut di Malaysia atau serangan Rp32. Bahkan pengakuannya menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung akan membayar uang meskipun hasil narkoba negatif. Tuduhan terhadap Malaysia telah segala kekecewaan peserta. Oknum Poli 24 di Malaysia keadaan RNA Malaysia si keterharian cek dua ini beras biasa pasnya pemilik extenders kontak tersebut warga negara asing talsi perada lain jadi pemilik proyek mereka ucap kiban tugas yang itu terkendala datanya yang saling lembung Metro Jakarta Pembol Afwat Admi Pomda 8 Desember 24 nyarat gertanya langsung Polres Metro Jakarta Pusat Purnomo Pom diarahkan dalam ke Metro Jakarta di Dirkop Metro dan Pam Sunda Pol AD dan Desember 4 nantinya kebijakan Polda Metro itu kun pas bisa Sarkoba Polnet bisa kompol jalin sabar saat bisu Perlawanan Aware 2024 Mai 3 Nomor 24 Satu Singgah Himat Sekian Ati Pali Dian kembali acara Reklam di Helata DWP 24 Nasional Tim Pet akan dan memberikan temuan Mikap Helata DWP 24 sebelah polisi yang bahkan klik beraugan tembok HDP itu yang menjawab adalah sebelah di peras oknum polanya hak project DWP kalau bakal melakukan pada 14 Desember menyarankan Polres Proses yang harus jadi wilayah Polres Pusat nomor menyarankan utama agar bertanya sisi dan Polres Pusat Komunis Naba mengaku Polres Metro Jakarta begitu Jones jawab secara jelas ketika di 24 atau 3 kali Metro Jakarta Pusat tengah mengecekkan ada yang diperkata tersebut. Lapis hingga hasil lempu. Hal itu Malaysia ditolakkan pihak DWP dan bersama yang berunar. Kan kemudian usaha ibadah yang dimelo. Mereka pikir bahwa lakukan berarti kan negara jadi pada masa yang menjadi di Indonesia. Sendiri diberikan 100 tahun. Sebagai Indonesia dan Roh yang mengaku tindakan polisi Indonesia ya. Termasuk kabar kabar dan tas bintang asal dunia. Akhirnya dengan bahwa bisa yang stabil. Tuhan boleh salah satu tahun kekecewaan pasar. Kebetulan itu habis pada 2024 salah satu mungkin orang bawa kakak gue Malaysia kita pada harus jadi dua habis sadi nak kejun mesa. Saat pemilik saya yang menunggu ada apa? Aku sebutan langsung juga diambil oleh negara sing ada daya. Lanjut milik aku tak bersama dan berrotor menyamakan mudah kami takkan mau. Kami membanding kesalahannya dari ucap menggunakan khas sabab perlu pendidikan putih obrolan presiden minta klarifikasi terkait hal tersebut sangat tanggal apa saja kata Muspol Fuadi tak dihubung Komsel kemarin Rabu 16 Desember 2024 menyarankan bertanya langsung ke Polres Metro Pusat begitu Kapolres Metro Jakarta Muspol Satyo Purnomo masuk tanya langsung ke Polda Metro Pamir Polda Metro Sip media soal Kamis 9 2024 dan kedua data Polda Metro 7 Maret disai secara Polres Metro Jakarta Pusat jam 9 Polres Metro Jakarta Pusat tidak memiliki tersebut Perlawanan Aware DWP 24 tahun sesuai halaman 3 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat 15 Desember 2024 2024 namun terpenuhi Asia Tenggara disangka oleh wilayah menjadi Israel. Jadi tapi ada kandung dan menjadi apa tidak harus bergagal. Terkala kedua ini namun saat itu tim kedua dan pihak konstruksi Wik berapa pasal HW24 mulu kabar waktu pengakasi saat yang menggaungkan akun RTW SK yang berbeda komisi antar HW yang saling tangkap 5 kabar tentang analisa komisi ini kata web project 24 atau Jakarta Sport aku apa yang kata National Warehouse 2400 salah project sempat mencoba kalau data supaya tidak tidak kompeten kalau itu benar konten cukup ini mungkin kita dapat cerita yang akan lebih penting kemudian yang ini kalau produksi sudah parah dari kata tersebut akhir Tribunnext sekarang, mari Indonesia. Festival Jakarta Warehouse DWP 2024 di Himbe Selatan. Ini cuma sekali orang polisi Indonesia. Tidak adanya kejadian itu sebuah istilah Malaysia Liga. Meski mereka bersama dengan orang baru mereka semua ihwal langkah untuk ratuk menjadian seru asal dari seluruh dunia. Di setengah yang diberi juta berai kembahun. Sebagai institusi mengklaim hukum tindakan sigama. Itu lebih cepat mereka dengan topeng dengan berubah. Bahkan terbuat jumlah masuk ke negara negatif. Ada di jurusan yang juga merasa. Bukan yang disebut 2024 kosa senang Jawa. Habis 5 tahun Jawa dan Malaysia semua terhayal raus DP 2024. Saat ini telah kedah sampai STP kafe musuh pada hari. Aku dengan pelaku pada demi benas. Aku ada yang bisa materi kepada bisa kalau terus ada bisa menyelamatkan dan selanjutnya teknik. Kami sudah ujar satu hadis. Sekian kepolisian menyebut dan kepolisian yang diminta terkait isu tersebut alasan tanggung jawab apa berkata Bos apa saat ini pas dabu dari 2024 negara dalam sebuah Polres Jakarta begitu presiden sama sekitar lebih oleh komisi untuk pada wilayah Polres Jakarta semua media semua bangunan yang mulai dari ada dan sebelum dan kini yang mampu itu khusus san Polres Jakarta sama presiden Jakarta kemudian Polres DWP 24 selama 3 hari sampai 2024 DWP atau pendidikan anak yang file di saya ternyata akan dibelah berkembang atau yang kami buka kata DWP ini kalau dari mana sih akan berpose memberi family tersebut dan beberapa hari ini pun jumlah konflik bukan klik RTW yang bukan di sebuah hari ini yang membuat kita harus ada kali persis di kota dari itu oleh karena akan baru namanya dan terus Polres Pusat pasal yang kalau dulu saya bukan karena itu satu perlu waktu yang untuk berjaya sila kalau kita boleh kita harus coba untuk itu itu lebih bagus karena itu kita mengenai kami cuma itu sebenarnya kalau saya pelajaran itu terus ada Dalam Tribunnext, mari tadi. Film kata DWP 2024 langsung menjadi ini lokal yang berbukan malam Indonesia. Menyadari self melikanya. DWP lihat DWP menjual insiden bentuk dari luar. Sekian ikut bersama dengan penyiar lo. Mereka sikap melakukan media dan makin Indonesia. Dalam dukungan, sangat mencari kota berbuat kembang. Bagi di Indonesia dan negara Indonesia yang Sidang Syawal sampai memilih sendiri. Tidak mengunjungi paksa mahasiswa hari sebagai itu harus Indonesia dari para
Jakarta Wear. Peristiwa ini ramai dume. Pada 2008 diadakan dari berbagai negara. HBD 2024 ini nama-nama berikan nasional seperti akan terbang aktif. Dari beberapa saat HBD mumpung bahwa sejumlah pihak satu yang menggambar klip akun ETW berupa unggahan yang bertanda DP. Kepolisian tentang situs sempat menulis di muka HBD otoritas tempat bersebutannya atas metro pusat. Yang kedua 21 yang polres kepada pronya orang di komentar penjelasan dengan contoh itu yang begini menjawab HBD yang tak kena coba proyektan dan cara di batas apa. Ini pengakuan bahwa ini memandangnya juga memastikan bahwa KRI Indonesia dua mesin ada parung serta berada Festival Rose dari Bupati Lati berselalu setan. Hari uji syaitan akan bosi ini. Penyelayu yang mengenasnya. Dari penselingan kiasok. Pihak bermesbah sedan bersawar Malaysia beradu anda. Sekian kewan percaya dari berada kasus ini secara nyuh. Dan ketika hal kekiraan itu jadi sebenarnya gas bukan ada dunia. Dengan perintah dan berlanjut terhadap berlawan. Bagi nanti, dia cuma yang mengaku jadi Hiroshima. Dan kita berdoa syawal bahwa kasih unggal dari masyarakat dan pudul. Karena yang sejujurnya saya wakil sarung merel. Udah siap temukan dengan juga Jawa Barat. Dialog Sejahtera, Mahari Tahu dari Indonesia. Tahun berlalu dari 2024 dan 19 Desember telah menjadi itu enam sering orang dari Polres Indonesia. Ini juga buat kasnya. Tidak nilai pihak bikin bina bayar dari mereka. Sehingga untuk kesam hubungan dan pendidikan Islam. Pada jam 3 malam kemarin dikeranduk dari Rais dan Wakil Som Amas ada di dunia. Berjalan dengan berdaya beri pengunjung serta beratnya orang yang bagi masih misalnya dengan ada yang menjenang di media. Ketika diri para orang mereka sedang pun wasil tinggi atau sangat pun media. Bahkan terpunya pun menjadi soal dan bermodal. Tuhan harus dibuat sebagai diri dan menjadi suara serah. Yang masih Polres November 2004, 13 Masa yang penjala, sisi selatan berkaitan dengan masih fokus ketika menyerahkan proyek 2004, ini yang lalu media sah. Salah satunya, pemilik STM sore yang menemukan tahap 2 tersebut lalu segala oleh negara CPNA, saksi mengalir, lalu dikatakan pemilik Instagram Metal satu ulang saga Polres Roy. Ada berisi yang teman dan aku 19 menit ketika minggu. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka cek anchor yang selalu menggunakan bahasa Inggris. Sekitar beberapa menit kemudian, petugas polisi yang menembak itu disebut meninggalkan dia datangnya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian media klarifikasi terkait peristiwa tersebut alasan melempar tanggung jawab Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu 18 Desember 2024 dan yang kepada Polres Jakarta begitu Kapolres Metro Pusat Kombes Pol Susatyo Nomcuru, Kompas.com diarahkan ke dalam Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol dan Palawan Simanjuntak hingga Kapolres Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arsyam Indra pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, nomor pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Naba mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DW 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di GX Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DW merupakan salah satu festival musik elektronik besar di Asia Tenggara yang diselenggarakan Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang meneratkan penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DW 2024 ini, nama-nama besar kancah internasional seperti Steve Aoki, Tim Trumpet, Armin van Buuren, Porten, Zep, dan Aima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi.
Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah milik akun @twt_, dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian telah melempar tanggung jawab saat menjelaskan soal kabar sebelah warga negara asal Malaysia beras oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Kombes Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak monitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadi menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi isu publik. Hal ini dipicu oleh bahwa Malaysia menjadi korban pembunuhan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP Ismail Live mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa seluruh Malaysia berada di kendali mereka. Meskipun mereka berani untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan tidak memilih kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Untuk informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada lebih dari warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung paksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di pers oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia peras oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Satunya, pemilik akun SWT Usafe yang menulis botan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman gejala pemilik akun Instagram @rauli berkomentar pada salah satu unggah Instagram Jakarta Warehouse Project. Ada 2 polisi yang menyelamatkan temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis Raul menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menemar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang meminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fadi, saat hubungi Kompas.com pada Rabu, 12 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danut Laungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol D. Aisyah Mendradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung respons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak monitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung sudah dihelat 3 hari di GXPO Kemayoran Jakarta Pusat pada 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik besar di Asia Tenggara diselenggarakan oleh Ismail Live dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan 2008 dan telah berkembang menjadi tahunan yang menarik perhatian para musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Tim Trumpet, Armin van Buuren, Morten, dan memeriahkan festival musik tersebut. Dan tidaknya beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 Rabu, muncul kabar sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun @twt_, dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak polisi saling melempar tanggung jawab saat ini penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia di oknum polisi yang menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2020 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali ada kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang sebesar Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan menggunakan kasus ini secara menyeluruh.
Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian rupa di masa depan dan saat Indonesia. DWP memberi sedungan, dan yang diberikan oleh Peng, kembali tahun depan. Sebagai media sosial Malaysia di Indonesia Indonesia yang gegap. Surat mengatakan bahwa mereka dipaksa bayar sejumlah uang dengan total 9 juta ring Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sebelah yang menunjukkan kekecewaan peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di peras oknum polisi saat nonton DWP 2024, tiga kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di peras ok polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta House Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pembekotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC undercover. Tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyerahkan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condo dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danul Parman Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung meres. Koba Polres Metro Pusat Kombes mengaku Polres Metro Pusat tidak memoniti kejadian tersebut. Gelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di GXPO Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live by Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zep, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_, yang menyebar beberapa unggahan yang berisi pembocoran terhadap DWP. Kepolisian saling melempar tanggung jawab saat ini penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia di peras oknum polisi ketika musik perhelatan Jakarta House Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung pada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condo menekankan wartawan tanya pada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Trip X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengawas warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan memiliki secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan aman ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut kembali tahun depan. Sebagai informasi, di sosial Malaysia berhenti dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gabah. Ada sekitar 4 polisi melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung paksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat secara viral dan menunjukkan kekecewaan peserta.
Heboh WNA Malaysia curhat di peras oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 Kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling lempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di peras oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pembekotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC underscore tulis S menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Kutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmadi, saat dihubungi pada Rabu 18 menyarankan agar berlangsung kepada orang terkasa. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Setio Purnomo menghubungi Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Menghubungi Direktur Reserse Polda Metro Jaya Kombes Pol dan Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indrani pada Kamis 11 Desember 2002. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah selesai selama 3 hari di Expo Kemayoran Jakarta Pusat 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live dan Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun XTWT_Rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemborotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Kombes Pol Ahmad Hadi pada Rabu 18 2024 menyarankan agarnya langsung ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo menyarankan wartawan agar tanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat tersebut atau tidak. Jawab Tribun X sekarang, menghargai lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project DWP 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengaruh sejumlah Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, penggantian resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah memiliki ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai masih, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan pengunjung yang ngaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gabah. Ada sekitar lebih dari 400 melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar uang dengan tol ₹1 karena bahwa seorang pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di peras oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 Kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di peras oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pembekotan terhadap DWP. Aku sebenarnya juga dialami oleh negara asing Singapura.
Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salam Instagram Jakarta Warehouse menatap temanku aku 15 ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC undercover, tulis S menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, polisi verifikasi tersebut melalui tanggung jawab Kapolra, Kombes Pol Ahmad Fuadi. Saat dihubungi Kompas.com Rabu 18 Desember 2024, akan ada bertanya langsung ke Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di .com diarah langsung pada Polda Jaya. Omongnya di Reserse Narkoba Polda Kombes Pol Danal Parn Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ari Syam Indradi pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memenuhi kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai selama 3 hari di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 2020. DWP merupakan salah satu festival yang diselenggarakan Islam dari Ismail. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan di penggelar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zep, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Dari demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X@twt Agore dengan beberapa unggahan yang berisi pembekotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara Malaysia di peras oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Charles DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat yang bertungnya Jakarta Project 2020 ke dalam Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak jawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismail Live, menyatakan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden membuat warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak dan guna Malaysia secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa jumlah pengunjung dipaksa membayar swab meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat piagam yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di pras oknum polisi saat nonton DWP 2024 malah saling lempar tanggung jawab. Pihak polisi saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA maras oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Project 2024. Peristiwa ini setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik _, yang menulis terhadap web akun tersebut. Alam serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC undercover, tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu 18 Desember 2024, akan tanya langsung ke Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Polda Parlemen Sindak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons.
Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X@twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebenarnya, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total dana Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Mereka menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia cur di oknum polisi tahun 2024, 3 kombes malah lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling bertanggung jawab terduga Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun SWT_rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Aku sebut menyan, alaman dugaan oleh warga negara asing, WN, asal Singapura, Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan milik akun Raul yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Rorororororore. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 5 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kali bahwa mereka adalah UC, tulis Raul menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar tersebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diklarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat mengikuti pada 16 Desember 2024 dan kaget berlangsung ke Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com kan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Daniel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pihak utama Polres Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta dari 11 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group.
Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Dimitri Arkandur, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, masa setelah perhelatan 2020 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X@twt_re yang beberapa unggahan berisi bocoran terhadap pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah negara asal Malaysia diperas oknum menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung pada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Purnomo Certawan agar bertanya langsung Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Jamalin Metro Bomoni Jambul. Begitu Jamalin tidak menjawab ditanya apakah ada DWP 2024 atau tidak. Benarnya kabar ini, Jalinus mengatakan Polres Metro tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download X sekarang menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar ke-15 menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan Malaysia yang jadi korban pemalakan oknum polisi India. Pihak penyelenggara DWP ismatkan pernyataan resminya. DWP menyesali tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden menimpa Malaysia berada di luar kendali mereka. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan menangani kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan kejadian serupa pada semua pengaat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dan semangat dan kepercayaan oleh para pengunjung serta dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Bagi informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gagal. Ada sekitar lebih bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah 9 juta ringgit miliar rupiah. Temuan yang menyebut jumlah pengunjung dipaksa membayar hasil tes narkoba negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia menunjukkan hitam yang menunjuk kecewa. Wena Malaysia curhat di prasum DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian lempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia oknum ketika menyaksikan pranjak ini ramai sunggah berapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik XTWT_Rafe bekotan terhadap DP. Akun tersebut pengaruh pajak dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan pengaman lain juga diberitakan pemilik akun Instagram Esral yang berkomentar pada salah satu unggah Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 yang menatap temanku dan 15 menit ketimima kembali mereka setelah bahwa mereka tulis Esral kan bahasa Inggris. Kira beberapa menit kemudian kepolisian yang tak menyamar pergi meninggalkan dia. Motif pas.yang yang diminta klarifikasi tersebut menjawab Kapolres Metro Jakarta Pusat Ahmi Sarabu dan bertanya langsung ke Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kosusatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com bertanya langsung kepada Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danut Parlaungan Sunta hingga Kabid Humas Metro Jaya Kombes Pol Ari Syamdra di Kamis 19 Desember 2004. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Kompol Jamalinus Naban mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Gelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung helat 3 hari di Expo Kemayoran Jakarta 2024. DWP Festival Musik Elektronik Tradisi Tenggara yang Iswaya Live dari Iswaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah kembang menjadi acara negara. Pada perhelatan DWP 2026 di kancah nasional, Tim Trumpet, Min Van Buren, merias musik tersebut. Kendati demikian, saat perhelatan DWP 2024 rampung, muncul foto di televisi. Salah satu yang kami adalah milik akun X@_re yang menyebut pemboikot HDP. Pihak kepolisian sempat minta soal warga negara asal Malaysia di Paraopi Kemenang pertama DWP 2024. Metro Jakarta Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 15 Desember 2024 menyarankan dan bertanya langsung. Pasalnya berlangsung DWP 2024 dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo menyarankan Polda Metro Jaya Metro Jamalin mengatakan tidak monitor yang tersebut. Meski begitu, terjadi apakah ada penonton DWP yang ditangkap atau tidak. Beredarnya kabar ini, Jamalin mengat Polres Metro Jakarta Pusat mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 pada 3 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP mengan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama berwenang dan pemerintah seluruh. Memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan saat ada di Indonesia. Apresiasi dukung, semangat, dan kepercayaan oleh pengunjung, serta mereka kembali tahun depan. Media sosial dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan Malaysia yang gegabah. Ada lebih dari 4 Malaysia melaporkan bahwa dipaksa bayar sejumlah dengan total 9 juta ringgit Malaysia dengan 30 miliar rupiah. Ada bahwa sejumlah pengunjung dipaksa bayar meski peserta tes narkoba mereka negatif. Indonesia menjadi instak
Nama Malaiha polisi saat nonton 2024, 3 kombes masa pakai geras polisi project D220 ini rasosal. Salah _kota akun tersebut pengalaman sejuga asing WN dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu Instagram Jakarta Post Aduh, aku ini melihat Bali mereka kami menyadari mereka adalah undercover, tulis S. Raur akan bahasa Inggris. Sekira kemudian petugas kepolisian yang itu sebut pergikan dia dan temannya. Kompas.com, aparat kepolisian yang klarifikasi peristiwa tersebut saling lempar tanggung jawab. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Wadi, saat dihubungi Kompas.com pada November 2002 agar bertanya langsung kepada Jakarta. Begitu Kapolres Metro Jakarta Kombes Pol Setio Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Jaya Kombes Pol Danut Parlaungan Simanjuntak hingga Kabinet Kombes Pol Inkian, Pejabat Utama Polda Kasat Narkores Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Naban mengatakan Polres Metro Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelar Jakarta Warehouse Project DWP2 Lampung susah dihelat 3 hari di G-Expo 13 Desember 2020. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia yang diselenggarakan sesuai live dari Ismaya Group. Pertama kali diadakan pada 2008, Data Lembang menjadi acara yang menarik perhatian penggemar di berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama seperti Steve Aoki, Tim Van Buren, dan Ustisu. Kendati demikian, perhelatan DWP 2024 Lampung muncul kabar bahwa setelah penomor polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun @TW Score dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pembukaan DWP. Pihak kepolisian saling melempar uap saat dilaporkan soal kabar sejumlah warga Malaysia diperas oknum ketika menyekalkan Jakarta DWP 2020. Kapolres Jakarta Utara Kombes Mat Fuadi pada Rabu 8 Desember 2020 menyarankan bertanya langsung Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya rusun Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Setio Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus Nababan jamblang ditanya apakah ada penonton DWP 2024 ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kali ini, Jabi mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengejar apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, download menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project nih 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember tengah jadi sorotan publik. Hal ini digelar menjadi orang pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan resminya. DWP menyesali kejadian tersebut. Pihak DWP menyebutkan insiden warga Malaysia berada di luar kendali mereka dan mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak ruang dan pemerintah secara menyeluruh. Mereka juga bahwa langkah konkret diterapkan untuk mencegah kejadian di depan saat ada di Indonesia. DWP masih dukungan, semangat, dan kepercayaan yang berlepas para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan kelujung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gabah. Sekitar dari para melaporkan bahwa mereka dibayar sejumlah total 9 ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar, dan ada yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dibayar meski hasil narkoba mereka negatif. Tuduhan polisi Indonesia mencuat oleh juga yang mencewaan peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di peras oknum polisi saat DWP 2024, 3 kombes saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling tanggung jawab dugaan WNA Malaysia di peras oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun _Cafe yang menulis pemboikotan DWP. Akun tersebut menyebutkan, serupa juga dialami oleh warga negara asing WNA asal Singapura dan pengalaman lain juga diceritakan akun Instagram S. Raur yang berkomentar pasal Instagram Jakarta Warehouse Project. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selamit ketika kami mabuk. Kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka AC undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu 18 Desember 2024 kan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Setio Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Metro Jaya Kombes Pol Danut Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Iradi pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelar Jakarta Warehouse Project DWP 2020 Lampung susah dihelat selama 3 hari di Expo Kemayoran 13 Desember hingga 15 Desember 2020. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di negara yang diselenggarakan oleh Iswife bagian Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z5 memeriahkan festival musik tersebut.
Demikian beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggambar ini adalah pemilik akun @twt_sore menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab, diminta penjelasan soal kabar sejumlah asal Malaysia diperas oknum polisi menyaksikan Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 14 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski itu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, berita lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu pengakuan sejumlah warga yang jadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, bukan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang besar Malaysia berada di luar kendali mereka. Demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama di pihak berwenang dan pemerintah memiliki ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di pada semua jumlah saat ada di Indonesia. Dia mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambali tahun depan. Sebagai informasi, media Delmalaya dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadikan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 45 melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Dan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil tes narkoba negatif. Tuduhan ada polisi Indonesia menjual jauh yang menunjukkan kekecewaan peserta. Heboh Malaysia curhat di pras oknum polisi nonton DWP 2024, Kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di pras oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram S. Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu 18 2024, menyarankan agar bertanya pada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danal Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai helat selama 3 hari di G-Expo Jakarta Pusat mulai 13 hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia yang diselenggarakan oleh Ismaya Live bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab, minta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum politik yang perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2020 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres lagi monitor kejadian tersebut.
Malinus tidak menjawab ketika ditanya apakah Anton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Yunus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribunnex sekarang, menghadirkan menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang pas besar Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan saat di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Saat informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar 5 laporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada yang menyebut bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar suap meskipun hasil narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di peras oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project, DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa jumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XTWT_V yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan Instagram Raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatapku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC undercover, tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, apa kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Wadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2002, menyatakan gedung pada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kompol Danal Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah langsung dihelat selama 3 hari di Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian mudik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kalangan internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Amma memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah hal yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun DWP_ dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar jumlah warga negara asal Malaysia di pas oknum polisi yang menyaksikan perhelatan Jakarta Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Jamalinus mengaku Polres Metro Jakarta tidak monitor kejadian tersebut. Meski itu, Jamalin tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai brand kabar ini, Jamalin mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat akan kejajaran apakah ada yang terlibat tersebut atau Download Tribunnex, maka lokal menjadi ya. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 5 November lalu sorotan. Hal ini dipicu oleh Malaysia yang menjadi korban pemaleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara Ismaya Live mengeluarkan pihaknya. Pihak menyesali ada kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang membahas Malaysia berada di luar kendali mereka. Kemudian, mereka berkomitmen bekerjasama dengan pihak berwenang di Samelo. Mereka juga memberikan bahwa langkah kota diterapkan mencegah kejadian serupa di masa depan saat ada Indonesia. DWP dan keperdikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali depan. Selain informasi, sosial media dengan keluarga pengunjung yang mengaku menjadi tindakan di Indonesia yang gegah.
Ada sekitar lebih dari 4 melaporkan mereka dipakai sejumlah uang total 9 juta Malaysia atau setara dengan 30 miliar rupiah. Dewan menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membuat meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia menyerang Instagram yang menunjukkan kecewa para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di Oknum polisi saat non DWP 2020. 13 saling lempar tanggung jawab. Pihak polisi saling lempar tanggung terkait dugaan WNA Malaysia di Oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ramai setelah diunggah ke beberapa jumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XWT Urafa yang menulis pembekuan terhadap DWP tersebut menyebutkan pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, ENA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman juga dilihat pemilik akun Instagram Srawi yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang menatap temanku aku selama 15 menit ketika kami mau. Kami melihat kembali mereka telah menyadari bahwa K adalah UC under Srawi akan bahasa Inggris. Beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar tersebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Om.com, aparat kepolisian yang klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kospol Ahmad Fuad, saat dihubungi Kotkom pada Rabu 2024, menyarankan agar bertanya langsung pada Polres Metro Jakarta. Bagi Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung pada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Laungan Simanjuntak hingga Kapolda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam'i pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Naban mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor tersebut. Proyek DWP 2024 telah selesai selama 3 hari di Expo Kemayoran Jakarta Pusat hingga. DWP merupakan salah satu festival elektrik besar Asia Tenggara yang diadakan oleh Wildlife dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 20 ini, membesar dasyat internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Van Buren, Forten, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang gaungkan kabar ini pemilik akun XWT Adresif yang menyebar beberapa unggahan berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saat tanggung jawab saat minta penjelasan kabar sejumlah warga negara asal polisi di Paras Oknum Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol pada 8 Desember 2024 menyarankan bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung pada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Naban mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski Jamalinus tidak menjawab secara ketika ditanya apakah ada DWP 2020 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara atau tidak. Blog Tribun X sekarang menghadirkan lengkap menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipingat sebagai Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh Oknum Polisi Indonesia. Pihak negara DWP Ismaya Life mengeluarkan resminya. Pihak DWP menyadari adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden pas Malaysia berada di luar mereka. Demikian, mereka komitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan secara menyeluruh. Mereka juga memberikan langkah-langkah konkret akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan yang ada di Indonesia. DWP apresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyelesaikan kembali tahun depan. Sebelumnya, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung mengaku tindakan polisi Indonesia Ada sekitar lebih Malaysia melaporkan bahwa paksa membayar sejumlah uang dan 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar. Bahkan mengatakan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa bayar swab meskipun hasil narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia telah menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. Tiga kombes malah saling lempar tanggung jawab. Kepolisian ini melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, milik akun XWT_Cafe yang menulis pembekuan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing WNA asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga dikatakan pemilik akun Instagram Srauri yang berkomentar salah satu unggahan Instagram Jakarta Host. Ada dua polisi yang menyamar dan aku sama menit kemau. Pihak kami setelah kami bahwa mereka adalah UC Kerkov. Tulis Sraur gunakan bahasa Inggris. Sekian beberapa menit kemudian, tugas kepolisian yang telah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan teman. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta terkait peristiwa tersebut malah salah tangkap Polres Kombes Ahmad Fuadi. Saat unit Kompas.com 8 Desember menyarankan agar bertanya langsung ke Polres Jakarta Pusat. Begitu Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com arahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol dan Parlawan Simanjuntak hingga Kabid Pol Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam'i pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, pejabat utama Pol Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Naban
Polres Metro Jakarta Pusat tidak membenarkan kejadian tersebut. Bergelar Jakarta Warehouse DWP 2000 telah rampung dan dihelat selama hari di Expo Jakarta Pusat mulai 13 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diadakan oleh Live Band Ismail Group. Acara ini pertama kali diadakan di 2008 dan kembang menjadi acara tahunan yang perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Perhelatan DWP 2000 ini nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Dimitri Trumpet, Armin van Buuren, Moten, Anima membuka festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, menyebar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan ini adalah pemilik akun X TWT_Rave, penyebar beberapa unggahan yang beri pemboikotan terhadap DWP. Pihak polisi asal lempar tanggung jawab dan penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia di Peras Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Pagi pada Rabu 18 Desember 2024 menyatakan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta. Pasalnya langsungnya Jakarta Warehouse Pro 2024 masuk dalam wilayah Polres Jakarta Pusat. Sementara Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Pramono Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Jalin Lebaban kejadian itu. Meski begitu, James tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamal mengatakan Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Jalol Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu menjadi sorotan publik. Hal ini dicual pengalang Malaysia jadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, menggantikan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden menimpa berada di luar kendali. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak Ismaya. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk menjaga dan serta memastikan saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat kembali tahun depan. Bagian media sosial media penuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjinakkan polisi gabah. Sekitar lebih 400 melaporkan bahwa mereka membawa sejumlah uang dengan juta ringgit, setara dengan Rp3. Bahkan mereka menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung membayar suap meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuhan polisi Indonesia yang menunjukkan kekecewaan peserta. WM Malaysia curhat di Oknum saat nonton 2024. Kombes malah saling tanggung jawab. Pihak sambung jawab terkait dugaan WM Malaysia Oknum Sikap Jakarta Warehouse Project DWP 2002. Peristiwa ini rai setelah diunggah ke beberapa media. Salah satunya, akun XWT_V yang menulis kotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Nama lain juga diceritakan akun Instagram Saur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang namanya temanku 11 nih, mabuk. Melihat kembali celakanya bahwa mereka adalah UC, uncover, tulis Saur menggunakan bahasa Inggris. Sekian beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang telah menyambut temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut telah saling lempar jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kompol Ahad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu Desember 2002, menyatakan ke Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Pramono Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Senat Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arsyam Indradi pada Kamis 19 Desember 2024. Kendari demikian, Polda Jaya itu tak merespons. Di sisi lain, Kasat Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Damanus Nawan mengaku Polres Metro Jakarta tidak monitor kejadian tersebut. Jakarta Aspek DWP 4 telah langsung dihelat seri di Expo Kemayoran Jakarta Pusat dari 12 Desember 15 Desember 2020. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik tradisi Tenggara yang dilakukan oleh Live Band Ismail Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 telah berkembang menjadi acara yang perhatian para musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2020 ini, nama besar kancah internasional seperti Steve Aoki, Dimitri Trumpet, Armin van Buuren, Moten, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Demikian beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun @twt_rave yang menyebar beberapa unggahan beri kotan terhadap DWP. Polisi yang melempar tanggung jawab saat minta penjelasan soal sejumlah negara asal Malaysia di Peras oknum polisi ketika sikap perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Polres Metro Jakarta Utara Kompol Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Halnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Kombes Pol Susatyo Pramono Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung pada Polda Metro Jaya. Di sisi narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak monitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredar kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Vlog Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu telah menjadi sorotan publik. Hal ini oleh pengakuan warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismail Live, keluarkan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang di Ismail. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat,
dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Berinformasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 4 Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat dalam yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di pres oknum polisi saat nonton 2024. Malah saling jawab. Pihak yang saling bertanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XWT_Raffi yang menulis pembekotan terhadap UP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dari warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada dua polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC undercover, tulis Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat polisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling tanggung jawab. Kapolres Jakarta Utara, Kombespol Ahmad Fuadi, saat hubungi Kompas.com pada Rabu 18 Desember mengangkat darurat langsung pada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombespol Danel Parlaungan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Arisham Inadi pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung respons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung dihelat selama 3 hari di GXPO Kemayoran Jakarta Pusat dari 12 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara diselenggarakan oleh Ismaya Live bagi dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, The Trumpet, Armin van Buuren, Porten, dan Lima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang bukan ini adalah pemilik akun @rtw_, yang menyebut beberapa unggahan yang berisi boikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian selalu lempar tanggung jawab setindak penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, hadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sebagai Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengajukan resminya. Pihak DWP menyesali kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden seseru Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 4 Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan kawan menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar swab meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat saat menghadiri yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat di pras oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia di pras oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XWT_Raffi yang menulis pembekotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC undercover,
tulis S. Raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danul Parlawan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi pada Kamis, 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pegelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zep, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rave dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban penolakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerjasama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan menghimbau penggunaan saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gabah. Ada sekitar lebih dari 400 yang melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar swab meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, pemilik akun XWT_Rave yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram Esrau yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis Esraur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi,
Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlawan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Aisyam Indradi pada Kamis 19 Desember 2024. Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Zed, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Kendati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun X @twt_rek dengan menyebar beberapa unggahan yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Pihak polisian saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi pada Rabu 18 Desember 2024 menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Pasalnya berlangsungnya Jakarta Warehouse Project 2024 masuk dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan wartawan agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut. Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak. Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek kejaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Festival Musik Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024 yang digelar pada 13 hingga 15 Desember lalu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengakuan sejumlah warga Malaysia yang menjadi korban pemalakan oleh oknum polisi Indonesia. Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, mengeluarkan pernyataan resminya. Pihak DWP menyesali adanya kejadian tersebut. Pihak DWP menjelaskan bahwa insiden yang menimpa sebagian besar warga Malaysia berada di luar kendali mereka. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan semua pengunjung aman saat ada di Indonesia. DWP mengapresiasi dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pengunjung, serta berharap dapat menyambut mereka kembali tahun depan. Sebagai informasi, media sosial Malaysia dipenuhi dengan keluhan dari pengunjung yang mengaku menjadi tindakan polisi Indonesia yang gegabah. Ada sekitar lebih dari 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan bahwa sejumlah pengunjung dipaksa membayar swab meskipun hasil tes narkoba mereka negatif. Tuduhan terhadap polisi Indonesia mencuat setelah sejumlah unggahan viral di Instagram yang menunjukkan kekecewaan para peserta. Heboh WNA Malaysia curhat diperas oknum polisi saat nonton DWP 2024. 3 kombes malah saling lempar tanggung jawab. Pihak kepolisian saling melempar tanggung jawab terkait dugaan WNA Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Peristiwa ini ramai setelah diunggah ke beberapa sejumlah media sosial. Salah satunya, milik akun XWT_Rafe yang menulis pemboikotan terhadap DWP. Akun tersebut menyebutkan, pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Pengalaman lain juga diceritakan pemilik akun Instagram @raur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram Jakarta Warehouse. Ada 2 polisi yang menyamar menatap temanku dan aku selama 15 menit ketika kami mabuk. Kami melihat kembali mereka setelah kami menyadari bahwa mereka adalah UC, undercover, tulis @raur menggunakan bahasa Inggris. Sekira beberapa menit kemudian, petugas kepolisian yang tengah menyamar itu disebut pergi meninggalkan dia dan temannya. Mengutip Kompas.com, aparat kepolisian yang diminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu, 18 Desember 2024, menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Begitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dihubungi, Kompas.com diarahkan bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya. Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Danel Parlawan Simanjuntak hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes